Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sangat mulia ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyampaikan suatu nasihat singkat yang berjudul Iman kepada para Rasul. Rasul bentuk jamak dari kata Rasul, yang berarti orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Namun yang dimaksud Rasul di sini adalah orang yang diberi wahyu syarat untuk disampaikan kepada umat. Rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Quran surah An-Nisa ayat 163. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis syafaat menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nanti orang-orang akan datang kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat, tetapi Nabi Adam meminta maaf kepada mereka seraya berkata, Datangilah Nuh, Rasul pertama yang diutus Allah. Setiap umat tidak pernah sunyi dari Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa syariat khusus untuk kaumnya atau dengan membawa syariat sebelumnya yang diperbarui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Quran surah An-Nahl ayat 36. Para rasul adalah manusia biasa, makhluk Allah yang tidak mempunyai sedikit pun keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para rasul dan yang paling tinggi tingkatan di sisi Allah. Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran ila ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basirul liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanya pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-A'raf ayat 188. Para rasul juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti sakit, mati, membutuhkan makan dan minum, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim yang menjelaskan sifat Rabbnya, Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza muridtu fa huwa yasqin walladzi yumituni summa yuhyin. Dan Rabbku yang Dia memberikan makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Quran Asy-Syura ayat 79 sampai dengan 81.
Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawna fa iza nasitu fadzakiruni. Aku tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, aku juga lupa seperti kalian. Karenanya jika aku lupa, ingatkanlah aku. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa para rasul mempunyai ubudiyah, penghambaan yang tertinggi kepadanya. Untuk memuji mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, Innahu kana abdan syakura. Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran surah Al-Isra ayat 3. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maksud Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yakub alaihissalam. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingat manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang yang paling baik. Quran surah As-Sad ayat 45 sampai dengan 47. Sekian yang singkat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.